Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah misteri pesugihan jual musuh. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Cuki masih duduk di kelas 2 SMA. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya. Dia merupakan anak sematawayang dari Pak Goni dan Bu Ida. Cuki berasal dari keluarga yang sederhana. Hidupnya sehari-hari terkadang masih kekurangan, tapi dia tetap mensyukuri apa yang dia punya. Kedua orang tuanya bekerja serabutan. Bu Ida bekerja sebagai buruh cuci di rumah para tetangganya, sementara bapaknya bekerja sebagai tukang becak yang setiap harinya penghasilannya tidak menentu. Apalagi sekarang kebanyakan orang-orang sudah jarang untuk naik becak karena lebih banyak naik ojek online atau bahkan angkutan umum. Pak Goni pun kadang satu hari penuh tidak mendapatkan uang sama sekali. Padahal mereka harus membiayai sekolah untuk Cuki yang sudah menunggak SPP-nya. Hingga suatu ketika Cuki selalu ditagih oleh gurunya untuk segera membayar SPP-nya. Sepulangnya sekolah, Cuki langsung melapor kepada kedua orang tuanya pada saat sedang makan malam bersama. "Pak, tadi pagi SPP-nya sudah ditagih sama bu guru. Katanya harus segera bayar, Pak," ucap Cuki. "Iya, nanti ya, Cuk. Sabar, Bapak usahakan," kata Pak Goni. Kemudian mereka melanjutkan kembali makan malam yang hanya seadanya. Lauknya malam itu nasi putih dengan ikan asin aja. Malam itu saat Cuki sedang berbaring di ranjang tidur, dia menatap ke arah langit-langit dinding. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana dia untuk melunasi SPP-nya yang sudah menunggak. Hingga akhirnya dia teringat pada tetangganya yang kaya raya, tempat ibunya bekerja. Bu Ida bekerja di rumahnya Pak Ruli, orang kaya raya di kampungnya. Pak Ruli memiliki banyak binatang peliharaan seperti ayam, bebek, dan kambing di belakang rumahnya. Dan malam itu, Cuki berpikir untuk ikut bekerja dengan Pak Ruli setiap pulang sekolahnya untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. "Besok aku harus ke rumahnya Pak Ruli sepulang sekolah," batinya. Malam itu hujan deras mengguyur disertai petir, sehingga Cuki pun beranjak untuk tidur. Keesokan harinya, Cuki bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun sebelum berangkat ke sekolah, dia sarapan terlebih dahulu. "Bu, nanti ibu ke rumahnya Pak Ruli nggak?" tanya Cuki. "Iya, bentar lagi, Cuk. Seperti biasanya. Memangnya ada apa?" tanya Ibu Ida balik. "Nanti sore aku mau ke rumahnya Pak Ruli ya, Bu," ucap Cuki. "Mau apa kamu ke sana, Cuk?" tanya Bu Ida penasaran. "Aku mau kerja sama Pak Ruli, Bu. Aku mau bantu bapak ibu," kata Cuki. "Kerja apa, Cuk? Sudah tidak usah, Cuk," ucap Bu Ida. "Aku mau kerja bantu-bantu buat bersihin kandang binatang peliharaannya atau cari rumput, Bu. Gak apa-apa, aku mau bantu bapak ibu," kata Cuki. Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Bu Ida pun ikut terenyuh serta haru. "Aku berangkat dulu ya, Bu," timpal Cuki yang kemudian mencium tangan ibunya dan beranjak pergi. Cuki menuju ke sekolah biasanya naik angkutan umum karena dia tidak memiliki kendaraan motor. Adanya sepeda. Kalau naik sepeda pasti dia akan terlambat karena letak sekolah dengan rumahnya cukup jauh. Setelah Cuki berangkat ke sekolah, Bu Ida pun segera pergi ke rumahnya Pak Ruli untuk bantu-bantu Pak Ruli dan istrinya. Pak Ruli dan istrinya merupakan orang yang sombong dan suka marah-marah kepada orang lain. Tapi Bu Ida tetap harus bekerja dengan Pak Ruli untuk mendapatkan uang. Pagi itu, Bu Ida datang terlambat karena dia harus beres-beres terlebih dahulu di rumah. Dan sesampainya di rumah Pak Ruli, beliau kena marah, bahkan sampai dibentak-bentak. "Assalamualaikum," ucap Bu Ida halus. "Kamu itu niat kerja gak sih, dah? Jam berapa ini kamu baru berangkat?" ucap Pak Ruli. Maaf, Pak, tadi saya..."
Ucap Bu Ida terpotong. Tidak usah banyak alasan, Ida. Kamu mau saya pecat? Udah miskin aja belagu, kerja seenaknya aja. Bentak Pak Ruli. Jangan pecat saya, Pak. Saya mau minta maaf. Ucap Bu Ida terbata. Ya sudah, besok lagi jangan sampai terlambat. Sekarang buatkan saya kopi dan sarapan. Ucap Pak Ruli. Baik, Pak. Jawab Bu Ida dengan segera. Bu Ida beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi dan nasi goreng. Setelah sudah selesai dibuatkan, Bu Ida kembali memberikan kopi dan nasi gorengnya kepada Pak Ruli. Ini silakan, Pak. Ucap Bu Ida sembari meletakkan kopi dan nasi goreng di atas meja hadapannya. Kemudian Bu Ida segera untuk pergi kembali ke belakang untuk mencuci baju yang kotor. Namun saat sedang mencuci baju, tiba-tiba Bu Ida dipanggil oleh Bu Ruli. Bu Ida pun dengan segera menuju ke arah Bu Ruli. Dan tanpa sadar Bu Ida tidak mematikan keran air yang masih menyala. Iya, Bu, ada apa? Ibu manggil saya. Cecar Bu Ida. Dah, tolong nanti kamu bersihkan itu kolam renangnya. Banyak daun di dalamnya. Ucap Bu Ruli. Iya, Bu, baik. Jawab Bu Ida. Sementara saat itu Pak Ruli yang sudah selesai sarapan, dia akan pergi ke kamar mandi karena akan mandi. Pak Ruli berjalan melewati tempat cuci baju dan dia melihat kalau keran airnya masih menyala. Melihat itu Pak Ruli marah. Ida, sini cepat. Teriak Pak Ruli. Bu Ida dengan segera menghampiri Pak Ruli. Jantungnya berdebar sangat kencang karena takut dimarahi Pak Ruli. Dan benar, saat dia menemui Pak Ruli wajahnya sudah penuh dengan amarah. Ada apa, Pak? Tanya Bu Ida gugup. Ada apa? Itu lihat keran air kamu belum matikan. Buang-buang air saja. Listrik mahal. Bentak Pak Ruli. Maaf, Pak. Tadi saya buru-buru dipanggil sama ibu. Ucap Bu Ida. Tubuhnya Bu Ida gemetaran karena takut dibentak-bentak sama Pak Ruli. Untungnya Pak Ruli masih mau memberikan maaf kepada Bu Ida. Selanjutnya Bu Ida melanjutkan pekerjaannya dengan penuh berhati-hati karena takut kena marah lagi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sepulang sekolah Juki ganti baju dan langsung pergi menuju ke rumahnya Pak Ruli. Assalamualaikum, ucap Juki. Suara pintu dibuka. Terlihat Pak Ruli yang pertama kali membukakan pintunya untuk Juki. Ada apa? Cari ibumu? Tanya Pak Ruli tegas. Tidak, Pak, jawab Juki. Terus mau apa kamu kesini? Tanyanya. Kalau boleh saya mau kerja sama Bapak. Saya bisa kok bersihin kandang ayam, bebek atau kambing. Saya juga bisa mencarikan rumput untuk peliharaan Bapak, ucap Juki. Beneran kamu mau bekerja sama saya? Tanya Pak Ruli memastikan. Iya, Pak, saya mau, tapi saya kerjanya setiap sore ya, Pak, sehabis pulang sekolah, ujar Juki. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau gitu sekarang itu kamu bersihkan kandang di belakang rumah, sudah sangat kotor, ucap Pak Ruli. Baik, Pak, makasih ya, Pak, jawab Juki. Sore itu pun Juki langsung diterima kerja di rumahnya Pak Ruli untuk membersihkan kandang. Dia senang dengan pekerjaannya itu karena bisa membantu kedua orang tuanya. Dan sore itu ada Bu Ida yang sedang membersihkan kolam renang. Juki, kamu beneran kerja di sini? Tanya Bu Ida kaget saat melihat Juki. Iya, Bu, aku mau bersihin kandang dulu, kata Juki. Kamu harus hati-hati ya kerjanya. Ingat, kamu kerja di rumahnya siapa? Ucap Bu Ida memperingatkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Ruli. Kalian mau kerja apa mau ngobrol? Ucap Pak Ruli. Iya, Pak, maaf, Pak. Juki, cepat kamu bersihkan kandangnya, tegas Pak Ruli. Juki pun mengangguk dan segera beranjak menuju ke arah kandang. Dia membersihkan kandangnya dengan rajin dan telaten, bahkan memberikan makan hewan peliharaan Pak Ruli. Sore itu Bu Ida belum diperbolehkan untuk pulang oleh Pak Ruli karena tadi pagi Bu Ida sudah terlambat. Ida,
tolong buatkan saya roti bakar. Saya pengen roti bakar, ucap Pak Ruli. Iya baik Pak, tunggu sebentar ya, kata Ibu Ida. Bu Ida pun segera beranjak ke dapur untuk membuatkan roti bakar untuk Pak Ruli. Namun lagi-lagi Bu Ida lupa untuk mematikan kompornya saat dipanggil Bu Ruli. Ida, cepet sini, teriak Bu Ruli. Beliau pun segera mengambil Bu Ruli ke dalam kamar dan lupa mematikan kompornya. Iya Bu, ada apa? Tanya Bu Ida. Tolong pijatkan tubuh saya, ucap Bu Ruli beberapa saat kemudian. Ketika Bu Ida sedang sibuk memijat tubuh Bu Ruli, tiba-tiba mereka mencium bau gosong. Kok bau gosong, bau apa ya ini? Tanya Bu Ruli. Sontak Bu Ida terperanjat dan dengan segera dia berlari menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, ternyata di sana udah ada Pak Ruli yang mengetahui itu dan mematikan kompornya. Maaf Pak, saya lupa, ucap Bu Ida. Hari ini kamu sudah membuat masalah yang sangat banyak. Saya lapar, tapi kamu kerjanya gak becus, bentak Pak Ruli yang membuat Bu Ida gemetaran. Keluar keringat dingin saat dibentak oleh Pak Ruli. Juki yang ada di belakang mendengar ribut-ribut, dia segera menghampiri ibunya dan memeluk ibunya. Kamu anak kecil, tidak usah ikut campur dan membela ibumu. Dia itu salah, bentak Pak Ruli. Dasar orang miskin, udah dikasih kerjaan malah gak becus kerjanya, ucap Pak Ruli. Saat itu juga hatinya Bu Ida dan Juki sangat sakit, seperti tersayat-sayat mendengar hinaan dan cacian dari Pak Ruli. Tapi Juki dan Bu Ida tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terdiam saja. Kalau mereka menjawab, pasti urusannya akan panjang dengan Pak Ruli. Singkat cerita, Bu Ida dan Ruli pun sudah pulang. Namun malam itu perlakuan dari Pak Ruli selalu teringat di pikirannya Juki. Dan dia berjanji pada diri sendiri, jika nanti dia lulus sekolah, dia harus menjadi orang sukses agar bisa membayar mulut dari Pak Ruli yang sudah menghina dan merendahkan ibu dan dirinya. Beberapa tahun kemudian, Juki pun akhirnya lulus sekolah. Dia masih tetap bekerja bersama dengan Pak Ruli. Tapi setelah dipikir-pikir, Juki tidak bisa untuk bekerja terus dengan Pak Ruli. Dia ingin merubah nasib keluarganya dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Juki memutuskan untuk merantau supaya bisa merubah nasib hidupnya yang selalu dihina oleh tetangganya. Juki meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu untuk pergi merantau. Di saat sedang berkumpul sembari menonton televisi, Juki meminta izin kepada orang tuanya. Pak, Bu, Juki mau minta izin. Aku ingin pergi merantau, ucap Juki. Merantau? Kamu mau kerja apa? Emangnya kamu udah pasti kerja di sana? Tanya Ibu Ida. Belum Bu, tapi nanti aku mau berusaha untuk mencari pekerjaan di sana, kata Juki. Merantau itu harus siap mental dan kamu harus punya ongkos banyak. Tidak cuma merantau saja, timpal bapaknya. Tapi aku ingin bantu Bapak Ibu. Aku ingin merubah keadaan keluarga kita, Pak, Bu, ucap Juki. Aku mohon izinkan aku untuk merantau, kata Juki. Bu Ida pun menghela nafas panjang mendengar apa yang diucapkan oleh Juki. Hingga akhirnya Bu Ida mengizinkan permintaan dari Juki untuk pergi merantau. Ya sudah, kalau begitu kamu pergi sana, tapi ingat kamu harus menjaga diri di sana, kata Bu Ida. Malam itu segera Juki mengemasi pakaiannya untuk dibawa merantau. Pak Goni dan Bu Ida memberikan ongkos untuk Juki selama di perantauan. Ongkos itu berasal dari uang hasil simpanan dari Pak Goni dan Bu Ida. Ini uang untuk ongkos kamu selama tinggal di perantauan, ucap Bu Ida. Ibu, Bapak dapat uang dari mana? Tanya Juki. Itu uang simpanan Bapak Ibu selama ini, Juk. Sudah kamu pakai saja untuk biaya hidup kamu di sana, ucap Pak Goni. Makasih ya Pak, Bu, kata Juki. Malam itu mereka pun saling berpelukan satu sama lain, karena besok mereka akan berpisah. Keesokan harinya, Juki pun berangkat ke terminal diantar oleh Pak Goni dan Bu Ida dengan menggunakan becak.
Setelah menunggu beberapa jam, bus keberangkatan Juki akan segera berangkat. Bu Ida dan Pak Goni pun memberikan pesan kepada Juki dan memeluk Juki sebelum berangkat. Perjalanan yang dilalui oleh Juki cukup jauh, menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Di dalam bus, Juki pun sampai terlelap tidur karena perjalanan yang ditempuh masih jauh. Saat sudah akan sampai, Juki pun terbangun dan melihat ternyata sudah sampai di kota yang dituju. Sesampainya di kota tersebut, dia langsung beranjak turun dan melihat sekeliling. Dengan segera dia bertanya-tanya untuk mencari kosan. Dia pun mampir terlebih dahulu ke sebuah warung untuk menanyakan tentang kosan, sekalian untuk makan siang di warung itu. Juki langsung memesan makan dan sembari bertanya-tanya kepada orang yang ada di warung itu. "Pak, saya mau tanya kosan di sini yang murah sebelah mana ya?" ucap Juki. Wah, kalau di sini rata-rata harga kosannya mahal-mahal, Mas. Soalnya juga di kota, jadi serba mahal, ucapnya. "Soalnya saya mau cari kontrakan yang murah, Pak, sekalian mau cari kerjaan," kata Juki. Masnya baru ya kesini? Tanyanya. "Iya, Pak, saya dari kampung kesini mau merubah nasib," kata Juki. Namanya siapa, Mas? Saya Pak Wondo, ucap Pak Wondo. "Saya Juki, Pak," jawabnya. Gini aja, Mas. Mas kan lagi butuh kerjaan. Gimana kalau Mas ikut kerja dengan saya aja? Kebetulan saya masih butuh karyawan, ucap Pak Wondo. "Kerja apa ya, Pak?" tanya Juki. Kerja di toko roti, nanti kamu tinggal di mes. Karena saya sudah menyiapkan mes untuk para karyawan, ucap Pak Wondo. Juki yang memang sangat butuh pekerjaan dan saat itu juga dia mendapatkan tawaran pekerjaan. Akhirnya dia pun langsung menerima tawaran kerja itu. "Iya, Pak, saya mau, makasih ya, Pak," ucap Juki. Kalau begitu setelah ini kamu ikut saya, kata Pak Wondo. "Iya, Pak," jawab Juki setelah selesai makan dan berbincang-bincang. Juki pun ikut pulang bersama dengan Pak Wondo. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Juki pun sampai di sebuah mes. Ini ruangan mes kamu ya, Juk, kata Pak Wondo. "Iya, makasih ya, Pak. Kapan saya bisa mulai kerja, Pak?" tanya Juki. Mulai besok ya, Juk. Sekarang kamu istirahat saja. Pasti kamu capek perjalanan jauh, ucap Pak Wondo. Juki merasa sangat beruntung karena dipertemukan dengan Pak Wondo yang sangat baik. Keesokan paginya, Juki pun bangun lebih awal untuk bersiap-siap untuk berangkat bekerja pertamanya. Letak toko roti milik Pak Wondo dari mesnya tidak terlalu jauh. Hanya 5 menit saja dengan berjalan kaki dari mes. Saat di toko roti, Juki diajarkan cara kerjanya oleh karyawan yang lain. Dan dia juga berkenalan dengan karyawan lain. Juki pun senang karena diperlakukan dengan baik dengan teman-teman barunya, membuat dirinya nyaman bekerja di sana. Singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, uang gajian yang diterima oleh dia selalu dia sisahkan untuk dikirim kedua orang tuanya. Sisanya yang sebagian dia tabung dan untuk keperluan sehari-harinya di mes. Juki bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan mengecewakan Pak Wondo yang sudah menawarkan pekerjaan kepadanya. Hingga suatu ketika, Juki yang sudah bekerja dengan rajin mendapatkan hadiah dari Pak Wondo. Juki mendapatkan HP baru dari Pak Wondo. Dia pun bisa menghubungi kedua orang tuanya di kampung untuk mengobati rasa rindunya yang sudah teramat dalam. Karena dia selama ini belum memiliki HP untuk mengirimkan uang saja Juki lewat pos. Karena dia tidak memiliki ATM apapun itu. Tapi untungnya meskipun lewat pos, uang yang dikirim sampai ke tangan kedua orang tuanya. Dan sekarang setelah diberikan hadiah HP dari Pak Wondo, Juki sudah banyak mendapatkan informasi tentang ATM. Uang yang diberikan oleh Juki kepada orang tuanya juga dibelikan Bu Ida untuk beli HP supaya bisa berkabar dengan Juki. Dan juga Bu Ida sudah membuat ATM sendiri. Hingga akhirnya Juki sudah bekerja bersama dengan Pak Wondo selama 3 tahun. Dia memutuskan untuk pulang kampung karena merasa uang tabungannya sudah cukup. Dan dia berniat akan membuka toko roti sendiri di kampung dengan uang tabungannya itu. Pak Wondo pun menerima keputusan yang diambil oleh Juki.
untuk berhenti bekerja dengan Pak Wondo. Sebelum pulang kampung, Pak Wondo memberikan uang pesangon kepada Juki karena sudah bekerja lama dengan Pak Wondo. Singkat cerita, Juki pun pulang ke rumah, menemui kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Sesampainya di rumah, Juki langsung memeluk kedua orang tuanya dengan erat karena sudah rindu sekali. Juki tidak tahu kalau selama ini Bu Ida, ibunya, masih tetap bekerja bersama dengan Pak Ruli. Hingga akhirnya Juki tidak memperbolehkan lagi ibunya bekerja bersama dengan Pak Ruli. "Sudahlah Bu, Ibu tidak usah bekerja dengan orang kaya sombong itu. Keluarga kita selalu dina Bu. Aku janji akan membalas hinaan Pak Ruli dengan kesuksesanku," ucap Ruli. Akhirnya Bu Ida pun berhenti bekerja di rumahnya Pak Ruli setelah ditegur oleh Juki. Dan sekarang Juki perlahan-lahan membuka usaha roti dengan uang hasil dari tabungan selama kerja dengan Pak Wondo. Dan uang pesangon yang diberi Pak Wondo, dia membangun toko roti di pinggir jalan utama yang ada di kampungnya. Jalanan utama itu sering dilewati oleh kendaraan. Awal-awal buka toko roti, masih sepi, belum ada satupun yang datang ke rotinya. Di dalam toko rotinya itu, Juki pun terus melamun menunggu pembeli yang datang sembari menompang dagu dengan tangannya, berharap pada pembeli yang datang membeli roti yang dijualnya. Semua roti yang terpajang di etalase itu buatan dari tangan Juki sendiri. Dia mendapatkan pengalaman dari bekerja di toko rotinya Pak Wondo. Tiba-tiba saja di dalam lamunannya itu dia dikejutkan dengan kedatangan ibunya secara tiba-tiba. "Juki, kamu kenapa melamun seperti itu? Nanti kesambet loh," ucap Bu Ida. Sontak Juki pun terperanjat setelah dikagetkan dengan ibunya yang tiba-tiba datang. Ibu, iya Bu, ini aku bosan dan heran, sudah beberapa hari toko rotinya buka, tapi belum ada juga orang yang datang ke sini Bu, kata Juki. "Sabar Juk, mungkin orang-orang masih belum tahu kalau kamu buka toko roti. Ibu yakin nanti toko roti kamu pasti laris manis kok," ucap Bu Ida menenangkan. "Makasih ya Bu, Ibu selalu menyemangati aku," kata Juki. Bu Ida pun mengangguk tersenyum ramah kepada Juki, anak semata wayangnya. Singkat cerita, saat Juki sedang melamun di toko rotinya, tiba-tiba ada salah satu kakek-kakek yang datang ke toko rotinya. Sosok kakek tua itu datang ingin meminta roti kepada Juki dan beralasan lapar karena belum makan beberapa hari ini. Juki yang merasa iba dan kasihan, dia pun memberikan roti kepada kakek tua itu dan dipersilahkan duduk di dalam. Saat kakek tua itu tengah menikmati roti yang diberikan oleh Juki, terlihat Juki sedang melamun dengan tatapan kosong. Kakek tua yang melihat Juki langsung menegur dan bertanya kepada Juki. "Kamu kenapa nak?" tanya kakek tua itu. Juki pun terperanjat dari lamunannya. Ini kek, saya lagi pusing. Toko roti saya ini dari pertama kali buka belum ada yang beli. Padahal uang modal saya udah habis. Dan saya bingung untuk memutar uang modalnya lagi. Kalau tidak, nanti usaha roti saya ini bangkrut, ucap Juki. "Maaf kek, saya jadi curhat sama kakek," imbuh Juki. Kakek tua itu merogoh ke arah saku celana yang dikenakannya dan mengeluarkan secari kertas yang kemudian diberikan kepada Juki. "Datanglah ke alamat yang ada di dalam kertas itu. Temui Mbak Elang dan kamu akan mendapatkan kekayaan dengan dia," ucap kakek tua itu. "Apa ini maksudnya kek?" tanya Juki penasaran. "Datang saja ke alamat itu, nanti kamu tahu sendiri. Kakek pergi dulu, makasih rotinya, kamu orang yang sangat baik," ucapnya seketika Juki terdiam memandangi secari kertas yang bertuliskan alamat yang diberikan oleh kakek tua itu. Setelah sadar dari lamunannya, Juki mengejar mencari kakek tua itu. Tapi saat dilihat, kakek tua itu sudah tidak ada di depan tokonya. Padahal kakek tua itu berjalan terseok-seok dan tidak mungkin langsung tidak terlihat. Akan tetapi Juki tidak terlalu menghiraukan itu. Hingga akhirnya Juki penasaran dengan alamat yang diberikan kakek itu. Keesokan harinya, dengan segera Juki ke alamat yang sudah diberikan kakek tua. Dia naik bus menuju ke alamat itu. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam.
Sesampainya di sana, Cuki langsung menemui Mbak Elang. Saat dia menemui Mbak Elang, ternyata beliau adalah sosok kakek tua yang kemarin menemuinya. "Loh kakek," ucap Cuki tertegun. Sudah, kamu tidak usah kaget seperti itu. Saya akan membantu kamu, ucap Mbak Elang. "Bagaimana caranya Mbah?" tanya Cuki penasaran. Dengan pesugihan jual musuh, kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, ucap Mbak Elang. Sontak seketika Cuki terdiam mencerna ucapan yang dikatakan dari mulut Mbak Elang. Cuki pun terpikir dengan Pak Ruli yang selama ini telah menghina keluarganya. Dia pun memiliki rasa dendam dan rasa benci dengan Pak Ruli yang sangat sombong. Sukanya menghina orang karena dia juga sudah bosan hidup dalam kemiskinan. Akhirnya dia berniat akan menerima tawaran dari Mbak Elang. "Kalau begitu, saya mau Mbah untuk melakukan pesugihan jual musuh ini," ucap Cuki. tapi ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan, ucap Mbak Elang. "Apa itu syaratnya Mbah?" tanya Cuki. Syaratnya kamu harus menyiapkan foto musuh kamu dan nama serta tanggal lahirnya. Sebelum melakukan ritual, kamu juga harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Dan diakhiri dengan puasa pati geni sehari semalam. Lakukan puasa pada hari Selasa Kliwon, ucap Mbak Elang. "Baik Mbah, saya akan lakukan itu," kata Cuki. Kalau begitu, lakukan dulu syarat itu dengan menyiapkan foto musuh. Dan kamu melakukan puasa sebagai ritual tirakat awal, ucap Mbah Elang. Sore itu pun Cuki segera beranjak pulang untuk memenuhi persyaratan yang harus dia lakukan. Sesampainya di rumah, malam harinya Cuki berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan foto dan tanggal lahir Pak Ruli. Malam itu dia berbaring sembari menatap langit-langit kamarnya. Dan akhirnya dia menemukan idenya. Keesokan harinya, Cuki pergi ke rumahnya Pak Ruli dengan alasan untuk meminjam uang sebagai modal usaha toko rotinya. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanya Pak Ruli ketus. "Saya mau pinjam uang sama Bapak, kalau boleh, untuk modal usaha roti Pak," kata Cuki. "Kalau sudah miskin ya miskin saja, jangan dipaksa untuk kaya. Pakai pinjam uang segala untuk modal," ucap Pak Ruli. Saat itu juga Cuki diam-diam mengambil foto ke arah wajahnya. Setelah mendapatkan foto yang dia ambil, dia pun segera pamit dari rumah Pak Ruli karena sudah merasa sangat sakit hati dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ruli. Kebetulan saat itu ada sebuah KTP milik Pak Ruli yang diletakkan di depan meja. Cuki yang melihat ke arah KTP-nya, dia melihat tanggal lahir dari Pak Ruli. Dengan segera dia catat di HP-nya untuk nanti sebagai syarat ritual. "Ya sudah Pak, kalau Bapak tidak memberikan saya pinjaman tidak apa-apa. Saya pamit dulu Pak, maaf sudah mengganggu waktunya," ucap Cuki. Akan tetapi Pak Ruli tidak menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Cuki. Cuki pun segera pergi dari rumahnya Pak Ruli karena merasa sudah cukup mendapatkan syaratnya. Esoknya Cuki mulai melakukan puasa mutih karena tepat pada waktu hari Selasa Kliwon. Dia masih tetap membuka toko rotinya meskipun masih melakukan puasa mutih. Singkat cerita, Cuki sudah melakukan puasa mutih dan puasa pati geni sehari semalam. Dia pun segera kembali ke rumahnya Mbak Elang untuk melakukan ritual. Sesampainya di rumah Mbak Elang, dia langsung memberikan foto musuh dan tanggal lahirnya kepada Mbak Elang. "Bagus, nanti malam kita akan melakukan ritual," ucap Mbah Elang. Siang itu Mbak Elang mempersiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual nanti malam. Malam hari pun tiba. Sebelum melakukan ritual, Cuki dimandikan dengan air kembang 7 rupa terlebih dahulu untuk mensucikan tubuhnya. Perlahan-lahan Mbak Elang memandikan tubuh Cuki dengan mengguyurkan air kembang sembari membacakan mantra. Setelah selesai proses mandi air kembang, kemudian Cuki diajak oleh Mbak Elang menuju ke ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu terdapat banyak sekali benda pusaka seperti keris. Di atas meja juga sudah disediakan sesajen, di antaranya ada kemenyan, dupa, kembang sentaman, buah-buahan, bahkan minyak misik, serta ada jajan tradisional dan juga ada pasar. Saat itu juga Mbak Elang mulai membakar kemenyan
Asap pun mengepul di dalam ruangan ritual itu. Sembari beliau mulutnya berkomat-kamit membacakan mantranya di depan bakaran kemenyan. Perlahan-lahan foto musuh dari Juki itu dioleskan dengan minyak misik yang di belakang foto tercetak itu sudah ada nama dan tanggal lahir dari musuhnya. Juki merinding bukan main. Tubuhnya gemeteran saat hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual, disertai dengan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun Balang masih tetap berkomat-kamit membacakan mantranya, sembari mengesapkan foto musuh tersebut. Beberapa saat kemudian, ritual tersebut pun sudah selesai. Kemudian Balang mengajak Juki pergi ke tengah hutan. Mereka berjalan melewati jalan setapak di tengah kegelapan hutan. Mereka berjalan dan diterangi dengan obor yang dibawanya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja Juki mendengar ada suara sosok wanita yang tertawa cekikikan. "Jangan hiraukan, ayo jalan," ucap Mbah Elang. Juki pun tidak menghiraukan suara wanita itu, sesuai dengan perintah dari Mbah Elang. Beberapa saat kemudian Mbah Elang dan Juki pun sampai di tempat pohon besar. Juki diperintah oleh Mbah Elang untuk duduk bersila. Sementara Mbah Elang menyalakan dupa yang ditancapkan di bawah pohon, disertai dengan sesajen sebagai persembahan. Mbah Elang berkomat-kamit membacakan mantra. Juki pun hanya duduk terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Elang. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang muncul seperti angin puting beliung yang berputar-putar di satu tempat itu saja. Tempat Juki melakukan ritual, tepat di pohon besar. Membuat tubuhnya bergidik ngeri, gemeteran, ketakutan. Beberapa saat kemudian, angin itu menghilang dan Juki mencium aroma bau busuk menyeruak ke dalam hidungnya. Perlahan-lahan dia melihat sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sontak dia terkejut melihat sosok itu dengan wajah Pak Ruli. "Apa kamu sudah yakin dengan musuh yang akan kamu tumbalkan sebagai pesugihanmu?" tanya Mbah Elang memastikan. "Yakin, Mbah," jawab Juki dengan mantap. "Kalau kamu sudah yakin, lepaslah tali pocong itu dan bawa pulang tali pocong itu," ucap Mbah Elang. "Tapi sebelum itu kamu ingin mendapatkan uang sekarang di tempat atau di rumah?" tanya Mbah Elang. "Di rumah aja, Mbah," jawab Juki. "Oke, kalau gitu lepas tali pocong itu," kata Mbah Elang dengan gugup. Juki beranjak berdiri mendekati sosok pocong itu. Tubuhnya sangat gemeteran dengan bulu kuduk yang berdiri. Perlahan-lahan Juki melepas tali pocong itu, sembari menutup matanya sesekali. Setelah tali pocong itu terlepas, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. "Bawa tali pocong itu dan simpan nanti di tempat toko roti kamu di dalam laci penyimpan uang," ucap Mbah Elang. "Baik, Mbah, akan saya lakukan," jawab Juki. "Setelah kamu sudah mendapatkan kekayaan, supaya kekayaan yang dimiliki kamu itu tidak habis, kamu setiap bulan suro harus memberikan tumbal," ucap Mbah Elang. "Baik, Mbah, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Mbah," jawab Juki. "Siapkan kamar khusus untuk ritual kamu setiap malam Jumat Kliwon. Bawa mantra ini," ucap Mbah Elang sembari memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Singkat cerita, malam itu juga Juki langsung pulang dengan mengendarai motornya. Karena untuk yang kedua kalinya dia datang ke rumah Mbah Elang menggunakan motor sendiri. Saat dia pulang melewati jalanan yang berliku dan sangat gelap, kanan kirinya hutan. Dia mengendarai motornya dengan sangat perlahan-lahan, karena hanya ada cahaya senter motor yang menerangi jalanan yang dilewatinya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, dia mendengar ada suara yang membuatnya bergidik mengerinding. Juki, tolong saya," ucap sosok itu. Sontak Juki merinding mendengar suara itu. Bulu kuduknya pun berdiri semua. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan di hadapannya, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu wajahnya Pak Ruli, dengan wajah yang terlihat sedih. Juki pun terperanjat kaget melihat sosok itu. Akan tetapi Juki terus melanjutkan perjalanannya. Namun di sepanjang jalan, dia diteror dengan suara jeritan sosok Pak Ruli.
Hembusan angin kencang tiba-tiba datang membuat bulu kuduk Juki semakin berdiri. Hingga akhirnya dia sampai juga di permukiman warga. Jadi dia tidak merasa takut lagi. Perjalanan yang dia tempuh masih sekitar 20 menit lagi. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Juki mencium aroma bau busuk yang menyeruak. Bulu kuduknya terasa berdiri semua. Dan saat dia perlahan-lahan melihat ke arah spion, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Juki terus melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya dia sampai juga di rumah. Keesokan harinya, Juki mendengar ada kabar duka yang disampaikan pada doa masjid. Ternyata yang meninggal itu adalah Pak Ruli, tetangganya yang kaya raya dan sombong, selalu menghina keluarga Juki. Semua keluarga dan tetangganya pun heran dengan kematian Pak Ruli yang tiba-tiba. Karena selama ini tidak ada riwayat penyakit yang diderita oleh Pak Ruli. Malam sebelum Pak Ruli meninggal, dia merasakan sakit pada bagian kepalanya. Dia juga didatangi sosok pocong yang menyeramkan, dengan wajah yang hancur penuh dengan darah menatap tajam ke arah Pak Ruli. Namun saat itu mulut Pak Ruli terasa terkunci saat dia akan berteriak. Dan saat sosok pocong itu pergi meninggalkan Pak Ruli, seketika dia kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot dan lidahnya yang menjulur keluar. Saat itu juga Pak Ruli mengembuskan nafas terakhirnya. Esok paginya Bu Ruli mencoba membangunkan Pak Ruli. Sontak terkejut melihat keadaan dari suaminya dengan kedua mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tangis Bu Ruli pecah seketika mengetahui suaminya telah meninggal dunia. Pagi itu Pak Goni, Bu Ida, dan Juki pun datang untuk melayat ke rumahnya Pak Ruli. Sesudah mengantarkan jenazah dari Pak Ruli ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia segera menuju ke dalam kamar dan melihat ke dalam lemari. Saat lemari itu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada banyak sekali tumpukan uang. Singkat cerita, setelah kematian dari Pak Ruli, sekarang Juki membuka toko rotinya dan meletakkan tali pocong di laci meja tokonya. Dan benar saja, baru saja tokonya rotinya dibuka, banyak orang yang datang untuk membeli roti. Sampai Juki kewalahan untuk melayani para pembeli yang berdesakan. Hari itu, uang yang didapat oleh Juki di laci uang tokonya sangat banyak sekali. Akhirnya Juki pun dapat merenovasi rumah kedua orang tuanya. Dia pun bisa membeli mobil, bahkan kendaraan yang lainnya. Dia juga sudah membuka cabang toko roti di kota-kota lain. Akan tetapi setiap malam dia tidak tenang, karena di dalam rumahnya dia selalu diganggu dengan suara-suara aneh. Suatu malam saat Juki di tengah berbaring di dalam kamar, sembari menatap layar HP-nya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara sosok wanita yang bersenandung di balik jendela. Dengan segera dia melihat ke arah jendela kamarnya, dan saat dia lihat, ternyata sosok kuntilanak dengan wajah rata serta penuh dengan darah. Sontak Juki terperanjat dan menutup kembali jendela kamarnya itu. Tidak hanya itu, di tengah malam ketika dia tidak bisa tertidur sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba di pintu kamarnya ada yang mengetuk. Dia pikir bapak atau ibunya yang mengetuk. Dengan segera Juki pun bangkit dari tempat tidurnya. Suara pintu dibuka, namun saat pintu kamarnya dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika bulu kuduknya merinding berdiri. Juki pun menutup kembali pintu kamarnya dan segera kembali. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba pintunya terketuk lagi. Mau tidak mau, Juki membuka pintu lagi. Saat dibuka, betapa terkejutnya dia. Sosok pocong berdiri dengan wajahnya Pak Ruli menatap tajam ke arahnya Juki. Juki pun langsung ambruk pingsan tak sadarkan diri ketika melihat sosok itu. Sampai pagi harinya, Juki tersadar dengan sendirinya. Dia pun bangkit, namun dia merasa tidak enak badan. Akhirnya Juki pun tidak datang ke toko rotinya hari itu. Sekarang dia tidak terlalu pusing karena sudah memiliki banyak karyawan yang sudah dipercaya oleh dia untuk mengurus toko-tokonya. Namun rasa kepercayaannya itu dihancurkan oleh salah satu karyawan yang ada di toko roti cabang kota lain. Karyawan itu telah menggelapkan uang milik Juki dari toko roti itu setelah mengetahui dari CCTV yang dipasang di toko roti miliknya.
Melihat aksi karyawannya mencuri uang, Juki pun jadi benci dengan karyawannya itu. Hingga Juki teringat melihat ke arah kalender, sudah waktunya dia memberikan tumbal pada bulan Suro. Juki pun berniat untuk menumbalkan karyawan itu yang telah menghancurkan kepercayaannya. Juki datang kembali menemui Mbah Elang untuk mempersembahkan tumbal musuhnya. Juki mendapatkan foto karyawan dan tanggal lahirnya itu dari biodata karyawan itu saat melamar kerja. Mbah Elang pun langsung melakukan ritual itu untuk memberikan persembahan tumbal. Singkat cerita, karyawan yang dijadikan tumbal itu, waktu itu dia sedang memperbaiki oven yang rusak. Dan tanpa sadar dia telah memegang kabel listrik yang masih ada aliran listriknya. Dia kesetrum saat itu juga hingga meninggal dunia. Tubuhnya gosong semua dan terdapat luka lebam pada tangan yang tersengat aliran listrik itu. Kekayaan yang didapat oleh Juki pun semakin bertambah banyak. Bahkan dia bisa membuat rumah sendiri untuk dirinya. Kedua orang tuanya juga sekarang menikmati hasil kekayaan dari Juki. Mereka sudah tidak lagi bekerja. Saat sedang berkumpul di ruang tamu, Juki asik berbicara dengan kedua orang tuanya. Juk, kamu kan udah matang umurnya. Kapan kamu akan mencari pasangan hidup? Apalagi sekarang kan kamu udah mapan. Ucap Bu Ida. Iya nanti Bu, jawab Juki. Jangan nanti-nanti, bapak ibu udah tua, tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Seketika Juki pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Dia pun sadar memang selama ini dia belum memiliki pasangan. Singkat cerita, Juki yang sudah memiliki banyak harta, dia menjadi sering keluar malam, bahkan dia pergi ke tempat hiburan malam. Dia mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya. Hingga akhirnya Juki mendapat kenalan wanita di dunia malam tersebut. Juki sangat tertarik dengan salah satu wanita cantik yang sudah memikat hatinya. Juki pun berkenalan dengan Yuni. Dia sangat cantik, seksi, putih mulus. Juki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yuni. Hingga akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor HP. Juki sangat senang karena bisa mendapatkan nomor HP milik Yuni, wanita pujaannya. Setiap harinya Juki selalu mengirimkan pesan kepada Yuni. Dia pun membalas pesan dari Juki. Kedekatan mereka sudah semakin dekat, bahkan sudah saling nyaman. Yuni ternyata sudah menyimpan rasa untuk Juki. Akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran. Setelah beberapa bulan mereka menjalin hubungan, Juki pun berniat untuk menikahi Yuni. Dia menemui kedua orang tuanya Yuni bersama dengan Bu Ida dan Pak Goni. Hingga akhirnya pertemuan kedua keluarga tersebut sepakat untuk segera melangsungkan pernikahannya. Juki dan Yuni akan segera menikah bulan depan, sesuai dengan hari yang sudah disepakati. Mereka pun sibuk untuk mempersiapkan perlengkapan di hari pernikahannya, karena Yuni menginginkan pernikahan yang cukup meriah dan mewah. Meskipun begitu, bukan perkara yang susah bagi Juki. Dia akan menuruti semua apa yang diinginkan oleh Yuni. Bahkan, Juki selalu menemani Yuni menyiapkan sesuatu untuk hari pernikahannya. Namun setiap malam, Juki merasa gelisah dan tidak tenang karena dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di kuburan. Dan saat itu Juki melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Sosok itu menatap tajam ke arah Juki. Sontak, Juki terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Malam itu juga Juki tidak bisa tertidur. Kembali karena dia mendengar ada suara-suara yang terus memanggil namanya. Juki, 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 ucap sosok itu lirih. Suara itu sangat dikenali oleh Juki, yaitu suara dari sosok Pak Ruli. Seketika saat itu juga Juki merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dia juga mencium ada bau sangat anyir menyeruak ke dalam hidung. Dia akhirnya menarik selimutnya untuk menenggelamkan tubuhnya. Namun keringat terus bercucuran saat itu juga. Juki pun tidak bisa tidur hingga pagi hari. Pagi harinya, mata Juki terlihat menghitam karena tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lelah, letih, dan tidak bersemangat. Akhirnya dia tidur pagi karena sudah tidak kuat dengan mata yang lelah.
Singkat cerita, Juki yang berada di toko roti, tiba-tiba saja Bu Ruli datang ke toko roti Juki. Dan dia mengatakan kepada Juki serta beberapa orang yang membeli toko rotinya, Juki, kamu sudah melakukan pesugihan kan? Kamu juga sudah menumbalkan suami saya. Dasar kejam kamu ya. Pantasan saja kamu tiba-tiba menjadi kaya raya, ucap Bu Ruli sembari berteriak-teriak. Seketika juga para pembeli yang datang ke warung Juki terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Ruli. Maksud ibu apa ya? Kenapa dari dulu ibu tidak suka dengan keluarga saya? Apa salah saya, Bu? Timpal Juki. Alah, sudahlah Juki, kamu jujur saja kalau kamu sudah melakukan pesugihan, ucap Bu Ruli. Terserah ibu mau ngomong apa. Silakan ibu pergi dari toko saya karena ibu sudah mengganggu yang lain, tegas Juki. Bu Ruli pun beranjak pergi dengan raut wajah yang masih naik pitam. Malam itu Bu Ruli bermimpi didatangi oleh sosok Pak Ruli dan beliau mengatakan kepada Bu Ruli, Bu, kamu harus membongkar kebenaran. Bapak sudah dijadikan tumbal oleh Juki, Bu. Juki sudah melakukan pesugihan, ucapnya. Saat itu juga Bu Ruli pun terbangun dan esok paginya dia langsung ke toko roti milik Juki. Akan tetapi semua itu gagal karena Bu Ruli tidak memiliki bukti yang akurat untuk membuktikan kebenaran. Di sisi lain, Juki dan Yuni pun akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah mereka tinggal di rumah yang sudah dibangun oleh Juki. Singkat cerita, setahun kemudian Juki dan Yuni belum juga dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya mereka setiap harinya selalu bertengkar membahas masalah anak. Suatu hari Juki berangkat ke toko rotinya karena dia bosan selalu bertengkar dengan Yuni setiap hari, membuat Juki tidak betah di rumah. Padahal keduanya sudah diperiksa tentang kesuburannya, tapi keduanya sama-sama tidak sabar untuk punya anak. Yuni yang merupakan tadinya wanita penghibur, dia sekarang berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Juki. Saat itu juga Yuni membawa laki-laki simpanannya itu ke rumah saat Juki sedang tidak ada di rumah. Yuni tahu kalau Juki itu selalu pulang terlambat sore hari. Jadi dia bisa berduaan dengan simpanannya itu yang bernama Eko. Namun entah kenapa siang itu Juki ingin sekali untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Juki melihat ada sebuah mobil asing yang terparkir di halaman rumahnya. Mobil siapa ini? Gumamnya. Dengan segera Juki pun masuk ke dalam rumah. Kebetulan rumahnya tidak tertutup. Saat dia masuk di dalam, terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun saat Juki mendekat ke arah pintu kamar, dia mendengar ada suara rintihan di dalam kamarnya, seperti ada orang yang sedang melakukan hubungan. Juki pun berjalan mengendap-endap dan perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Suara pintu kamar terbuka yang tidak dikunci. Dan saat itu juga betapa terkejutnya dan sakit hatinya Juki ketika melihat istrinya sedang main gila dengan laki-laki lain. Yuni pun dengan sigap dia bangkit dari tidurnya dan ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Mas, aku bisa jelasin, ucap Yuni sembari menutup tubuhnya dengan selimut. Sudah cukup Yun, kamu sangat menjijikan sekali. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu? Tegas Juki. Pergi kalian semua dari rumah ini, bentak Juki. Eko dan Yuni akhirnya bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya Juki. Secepatnya aku akan urus perceraian kita, ucap Juki. Yuni yang juga sudah tidak mau dengan Juki menerima saja keputusan dari Juki. Juki sangat sakit hati melihat perlakuan dari Yuni. Padahal selama ini Juki selalu menuruti apa yang diinginkan dia. Tapi ternyata Yuni bukan wanita yang baik. Perceraian Juki dan Yuni pun akhirnya sudah resmi. Mereka sudah berpisah dan sekarang Juki menjadi duda. Suatu ketika saat Juki tengah duduk di ruangan toko rotinya, dia duduk termenung melamun. Seketika dia sadar dan langsung melihat ke arah kalender yang terpasang di dinding samping duduknya. Sebentar lagi sudah waktunya mempersembahkan tumbal. Tapi siapa ya?
ucapnya pada diri sendiri. Dia terdiam sejenak berpikir siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya untuk pesugihan yang dilakukannya. Hingga akhirnya Juki teringat kepada Yuni, orang yang sudah menyakiti hatinya. Awas saja kau Yuni dan Eko, kalian udah menyakiti perasaanku, gumamnya penuh dengan dendam. Juki pun langsung melihat layar ponselnya mengintip sosial media milik Yuni yang ternyata ada foto sosok Eko. Dia menyimpan foto Yuni dan Eko untuk nantinya dicetak. Juki juga melihat tanggal lahir yang tertera pada profil sosial medianya. Segera dia mencatat tanggal lahir dari Eko. Singkat cerita, Juki pergi ke rumahnya Mbak Elang untuk memberikan tumbal musuhnya kembali. Foto Yuni dan Eko langsung diberikan kepada Mbak Elang untuk segera dilakukan ritual. Setelah ritual itu selesai, Juki pun merasa puas karena musuh yang membuat sakit hatinya itu sebentar lagi mati. Beberapa hari setelahnya Juki mendapatkan kabar dari temannya kalau Yuni dan Eko meninggal dunia. Keduanya mengalami kecelakaan mobil pada saat mereka akan pergi ke salah satu tempat untuk berlibur. Mobil yang dikendarainya itu jatuh ke dalam sungai hingga meledak malam itu juga. Juki pun tersenyum puas karena sebentar lagi dia akan menjadi semakin kaya raya. Sementara Bu Ruli masih terus mencari bukti untuk membuktikan kebenaran. Hingga suatu ketika salah satu karyawan Juki meninggal mengalami kecelakaan di depan toko saat menyeberang mau menuju ke toko. Orang tua dari karyawan itu pun merasa ada kejanggalan yang terjadi. Hingga akhirnya Bu Ruli memiliki teman untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh Juki. Pada saat Bu Ruli tertidur, beliau bermimpi didatangi oleh sosok pocong dengan wajah Pak Ruli, suaminya. Sosok itu mengatakan kepada Bu Ruli bahwa ada sebuah tali pocong yang ada di dalam tokonya, dan Bu Ruli diperintahkan untuk mengambil tali pocong itu. Sementara itu di sisi lain, Juki juga selalu didatangi sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Saat itu Juki sedang berada di belakang rumahnya menikmati malam hari dengan ditemani secangkir kopi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara minta tolong. Ada juga yang terus memanggil namanya. Juki, 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 ucap sosok itu. tolongin saya Mas, tolong. Ucap sosok lain, dan beberapa saat kemudian sosok pocong dengan wajah Pak Ruli, Yuni dan Eko, dan beberapa karyawan. Dia muncul berada tepat di hadapannya dengan wajah yang hancur dan mengeluarkan bau busuk. Sontak Juki yang tidak kuat melihat sosok-sosok itu, akhirnya dia pun pingsan di belakang rumahnya. Sampai pagi hari, semburat sinar matahari menyinari. Juki yang semalam pingsan akhirnya tersadar. Singkat cerita, pagi itu di toko roti milik Juki didatangi beberapa orang warga berdemo ingin menggeledah toko rotinya Juki. Akhirnya Juki pun pasrah dengan kedatangan warga yang akan menggeledah toko roti milik dia. Semua warga yang datang berpencar untuk mencari tali pocong sebagai pesugihan penglaris toko rotinya. Bu Ruli akhirnya menemukan tali pocong itu berada di dalam laci, tempat penyimpanan uang. Nah, ini dia bapak-bapak, ibu-ibu, tali pocongnya ini, ucap Bu Ruli sembari memperlihatkan bukti tersebut. Saat itu juga ada seorang petua kampung yang tahu tentang hal-hal klinik seperti itu. Pak Hilal pun menggeleng-geleng kepala sambil beristighfar. Astagfirullah, ucapnya. Juki yang sudah kepalang malu hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya. tenang bapak, ibu-ibu, semua bisa diatasi. Nanti tali pocongnya ini akan saya bakar supaya korban yang sudah dijadikan tumbal oleh pesugihan Juki bisa tenang di alam sana, ucap Pak Hilal. Dan hari itu juga Pak Hilal langsung membakar tali pocong tersebut di depan toko roti milik Juki. Saat tali pocong itu dibakar, sembari dibacakan doa oleh Pak Hilal, tiba-tiba hembusan angin kencang datang disertai dengan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Setelah dibakar, tali pocong itu perlahan-lahan berubah menjadi abu. Singkat cerita, semenjak tali pocong itu dibakar oleh Pak Hilal, Juki sudah tidak diteror lagi oleh sosok-sosok pocong. Akan tetapi, toko roti miliknya saat ini menjadi sepi.
Setiap harinya hanya ada 1-2 pembeli yang datang, tidak seperti dulu lagi. Bahkan akhirnya satu persatu toko roti di berbagai cabang milik Juki perlahan-lahan bangkrut dan tutup. Hingga tersisa hanya ada satu toko roti yang pertama kalinya dia bangun. Juki yang sudah pusing memikirkan semua tokonya bangkrut itu, akhirnya dia jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh Juki perlahan-lahan bertambah semakin parah. Karena demam yang sangat tinggi itu membuat dirinya terkena syaraf hingga lumpuh. Sakit yang dideritanya telah menggerogoti tubuhnya yang semakin bertambah kurus. Dan saat itu juga Juki akhirnya meninggal dunia. Juki meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Kedua matanya melotot serta lidah yang menjulur ke depan. Bahkan anehnya, tubuhnya berwarna hitam legam. Rumah yang dibangunnya itu hangus terbakar lenyap tak tersisa. Toko roti satu-satunya itu pun bangkrut. Setelah kematian Juki, Bu Ida dan Pak Goni yang sudah kepalang malu, akhirnya mereka pindah dari kampung itu dan meninggalkan rumah yang direnovasi oleh Juki. Sekarang kedua orang tuanya Juki hidup seperti dulu lagi, sederhana dengan bekerja menjadi tukang becak dan buruh cuci. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertebal iman dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menaruh dendam di hati, karena itu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan perlakuan manusia kepada kita. Biar saja Allah yang membalas orang yang sudah menghina kita. Jangan sampai membuat kita menaruh dendam hingga terjerumus ke dalam lembah hitam. Siapapun yang bersekutu dengan jin atau sejenisnya, hidupnya pasti akan menderita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian, karena itu musyrik dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.